Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKS 18-2. Pada hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2020, kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Nah, untuk pertemuan yang ketiga ini memang belum banyak hal yang saya tambahkan di sini ya, mengingat untuk kelas SKS 18-2 pada minggu ini itu mengumpulkan tugas terkait dengan materi yang saya berikan pada minggu sebelumnya. Nah, mungkin untuk mereview kembali materi yang Anda dapatkan pada minggu sebelumnya. Nah, di sini itu terkait dengan masalah tampil data dengan SQL. Nah, di mana untuk menampilkan data dengan SQL tadi, sesuai tugas kemarin, saya minta Anda untuk menentukan tema masing-masing. Ya, di mana tema itu terkait nantinya dengan proyek yang akan Anda buat. Nah, untuk yang tugas minggu sebelumnya, di mana pembuatan data proyek aplikasi, ya, di sini diminta untuk menentukan tema. Nah, temanya sudah dipilih oleh masing-masing mahasiswa pada minggu sebelumnya. Ini coba kita cek sebentar untuk tugas pada minggu sebelumnya tentang pembuatan tema. Nah, di sini untuk punyanya Mas Aditya Febi, kita cek untuk temanya itu terkait data stok barang di toko ya. Kebetulan ini kalau saya lihat barangnya itu jenisnya arahnya ke penggunaan perangkat IT ya. Jadi ada komputer, ada monitor, ada laptop, hard disk, keyboard, printer, flash disk, mouse dan lain-lain. Ini sudah oke yang dibuat oleh Mas Aditya Febi. Nah, kemudian Mas Nusril ini mengambil tema tentang, kalau kita lihat sekilas, data mahasiswa ya. Nah, ini punyanya Mas Nusril. Berarti nanti sampai proyek aplikasi ini selesai, datanya yang diambil ya tentang data mahasiswa saja. Nah, sudah berbeda ya tadi yang pertama dengan yang kedua. Kemudian punyanya Mas Ali Saifuddin. Ini temanya peserta workshop. Ya, data peserta workshop. Kemudian untuk yang punyanya Mas Edi Widianto, ini membuat dengan tema data stok barang. Barangnya adalah sepatu ya. Jadi ini ada beberapa merek sepatu. Ada Adidas, ada Nike, ada Spotek, Kickers ya, banyak sekali tipe-tipenya. Nah, ini intinya dari keempat tugas yang dikumpulkan tadi tidak ada tema yang sama karena memang saya menginginkan tidak ada perbedaan ya untuk temanya. Istilahnya temanya itu tetap sama yang Anda pakai dari awal sampai akhir proyek. Tetapi untuk satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain tidak boleh sama. Nah, pada minggu ini saya juga sudah memberikan tugas ya. Jadi di sini tugasnya itu adalah membuat sebuah menu utama. Nah, kita baca dulu untuk format tugasnya. Buat menu utama dengan judul sesuai dengan tema yang dipilih. Berarti kalau tadi misal Mas Edi memilih tentang data sepatu, ya nanti menu utamanya tentang data sepatu, seperti itu. Kemudian capture hasilnya dibuat dalam format PDF, dikirimkan ke Classroom. Urutan capture yang pertama, ini sudah saya sebutkan urut-urutannya, jadi nanti Anda menjawab atau mengumpulkannya menyesuaikan saja dengan petunjuk
teknis mengerjakan soalnya ya. Yang pertama database beserta isi tabel itu di capture dulu. Kemudian yang kedua menu utama yang Anda buat itu di capture dulu. Kemudian baru capture codingnya. Kemudian yang ketiga isi menunya. Isi menunya adalah profil dan tampil data dengan SQL. Nah, untuk profil nanti juga di capture hasilnya seperti apa. Profil ini isinya tentang identitas Anda, kemudian coding scriptnya juga, kemudian capture untuk tampil datanya, ini tinggal mengambil dari yang kemarin. Tugas minggu sebelumnya ini kan tentang tampil data. Nah, karena memang datanya tidak boleh berubah. Nah, coba sekarang saya akan melakukan cek sebentar untuk tugas yang sudah diserahkan pada hari ini akan saya lakukan pengecekan. Ini rata-rata diserahkan tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Yang pertama mungkin punyanya Mas Aditya Febi. Saya lihat dulu di sini untuk pembuatan menu utama. Oke, membuat menu utama. Ini. Oke. Menu utamanya belum kelihatan ini Mas Aditya. Ini adalah tugas kedua, profil tampil data. Oke, punyanya Mas Aditya ini sudah oke ya, cuman di sini saya agak galvok dengan tampilan menu utama, kemudian tidak ada isinya sama sekali dan jaraknya juga cukup jauh, baru diikuti dengan capture dari coding. Nah, harusnya ini tampilan menu utama itu ya tampilan menu begitu ya. Nah, mungkin yang dimaksud ini ya, tampilannya cukup sederhana dia. Membuat menu utama, ini adalah tugas kedua. Ini langsung masuk ke profil, kemudian tampil data dengan SQL sudah di link. Jadi mungkin sedikit koreksi dari saya untuk tugasnya Mas Aditya ini. Buat menu utama dengan baik, beri background ya, beri background sehingga ketika di capture jelas pembagian menunya, pembagian sub menunya. Sebetulnya secara overall semuanya sudah oke dari sisi tugasnya, karena ini juga sudah saya minta untuk mengcapturekan database beserta isi juga sudah ya di sini. Kemudian satu lagi mungkin yang kurang dari sisi tampilan saja ya. Nah, oke, ini bisa dioptimalkan lagi nanti hasilnya. Kalau diperbaiki akan saya ganti juga untuk filenya. Nilai ya, maksudnya nilainya juga akan saya perbaiki. Nah, berikutnya ini kita coba lihat punyanya Mas Nusril. Oke, yang punyanya Mas Nusril di sini ini menampilkan database mahasiswa baru. Kemudian ini juga menu utamanya. Oke. Oke, ini juga sama ya. Mungkin tampilan menu utama bisa dibuat lebih menarik, diberi background ya, diberi background warna dan lain-lain, background warna, animasi dan lain-lain ya. Jadi kalau kita belajar
pemrograman web desain itu kan pasti menarik-menarik ya untuk tampilan menunya. Oke, ini punyanya Mas Nusri juga sudah dicek. Berikutnya punyanya Mas Ali Saifuddin. Kita cek dulu di sini. Pembuatan menu utama. Nah, ini sudah bagus nih. Punyanya Mas Ali ya. Oke, seperti ini. Maksud saya itu ada background-nya, ada animasi ya. Welcome, profil, daftar peserta bantuan. Nah, di sini saya mintanya kemarin profil sama tampil datanya. Nanti tampil datanya bisa dimasukkan di salah satu link di sini. Oke, ini saya cek daftar pesertanya. Oke, ini yang paling oke nih punyanya Mas Ahmad Ali Saifuddin ya. Paling oke nih. Jadi sudah sesuai dengan yang saya maksud. Seperti ini. Jadi tampilannya juga lebih menarik. Kemudian dari sisi tampilan menu utama juga kelihatan ya. Kita perhatikan lagi tadi tugasnya yang nah ini kan menu utamanya ya, saya perbesar. Mungkin nanti untuk revisi dari Mas Ali Saifuddin, ini profil sudah betul. Kemudian ini diganti tampil daftar peserta. Ada tambahan tampilnya karena tugasnya nanti kan banyak nih. Sebelahnya lagi nanti link apa lagi, sebelahnya lagi link apa lagi sesuai dengan tugas yang saya berikan untuk setiap minggunya. Seperti itu ya. Nah, ini ya apa namanya dijaga terus konsistensi tugasnya sehingga bisa lebih baik untuk punyanya Mas Ali. Kemudian yang berikutnya punyanya Mas Edi Widianto. Oke, kita cek punyanya Mas Edi. Di sini pembuatan menu utama, ada setting. Oke, bagus sekali. Ini juga salah satu jenis apa namanya tampilan juga ya. Ada profil, tampil data SQL, submenunya udah betul ini sesuai yang saya maksud ya. Kemudian di sini mungkin yang paling ini ya untuk profilnya oke seperti ini. Kemudian tampil datanya seperti ini. Oke, ini juga bagus sekali nih punyanya Mas Edi, sempurna ya. Jadi memang seperti ini yang saya maksud, cuman sedikit saja revisinya, yaitu untuk tulisan. Tulisan di sini kan ini backgroundnya putih, terus ada gambar sepatu. Nah, mungkin untuk sisi tulisannya ini bisa diganti. Jadi mungkin backgroundnya dipilih yang gantian warna gelap merah misalkan. Merah tua ya. Kemudian nanti warna tulisannya putih. Jadi kan kontras. Kalau seperti ini tuh kesannya kurang kelihatan. Ya, hanya itu saja untuk masalah background. Saya kira ini yang paling oke juga, sudah sesuai dengan yang saya minta dari punyanya Mas Edi tadi. Usahakan tulisan tetap kelihatan. Pilih kombinasi warna background dan tulisan yang baik ya. Tapi secara overall sudah oke. Jadi buat teman-temannya yang lain kira-kira seperti itu untuk tugas kita minggu ini, yaitu membuat menu utama ya, dimana untuk pembuatan menu utama ini nanti berisi tentang apa namanya data-data yang sudah Anda pilih sesuai dengan tema pada minggu sebelumnya. Nah, itu tadi untuk sedikit tambahan mengenai review tugas dari yang dikumpulkan oleh kelas SKS 18.2. Baiklah, untuk berikutnya saya akan memberikan sedikit tambahan di sini untuk tampilan atau menampilkan data.
yaitu dengan tema mempercantik tampilan dengan navigasi. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat file ini? Yang pertama yaitu jelas database, di mana database itu nanti Anda buat, kemudian silahkan diisi minimal 5 record data. Jangan sampai datanya kembar ya, datanya juga ambil data yang kemarin, dari kemarin Anda pergunakan. Jadi tidak boleh diubah-ubah ya, pilihan satu itu untuk nanti sampai selesai project aplikasi. Nah berikutnya yang kedua script. Untuk script ini boleh di-copy, jangan lupa ketika meng-copy nanti perhatikan hal-hal yang bisa mengubah arti dari skrip itu sendiri. Contohnya seperti penggunaan tanda baca, di mana pada tanda baca itu sering kali terjadi tanda baca itu hanya diterima sebagai teks saja. Tentu saja ini akan berimbas kepada tidak dilaksanakannya perintah oleh program. Berikutnya adalah web browser. Untuk web browser silahkan boleh Anda pergunakan Mozilla, boleh menggunakan Chrome atau Opera. Silahkan ya, yang penting yang nyaman yang mana bisa dipergunakan semua. Nah, berikutnya lagi web server. Untuk web servernya kita gunakan Baby Web. Kemudian yang terakhir itu ada file Adobe VBS.inc. Kalau ada yang masih bertanya, file Adobe VBS ini nanti dipergunakan untuk apa? Itu untuk melakukan koneksi dengan database. Ya, jadi kalau hanya database, web server, dan script itu tidak bisa. Jadi harus ditambahkan file Adobe VBS.inc untuk koneksi ke database-nya, sehingga database itu bisa keluar ataupun bisa diupdate masuk seperti input, edit, delete, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, mungkin pesan lain yang perlu saya sampaikan, karena ini programnya itu memang supportnya pada platform yang sama atau senada, perlu saya informasikan bahwa Anda harus memiliki file yang serupa juga, yang sama juga. Jadi di sini tidak bisa menggunakan aplikasi lainnya, ya, karena yang fokus kita pelajari di sini adalah softwarenya itu sudah dipersiapkan dari kemarin, yaitu ada file untuk Dreamweaver-nya, untuk editor, kemudian ada aksesnya untuk Microsoft aksesnya, kemudian ada editor programnya bisa pakai Notepad, bisa pakai Dreamweaver, misalkan seperti itu. Browsernya juga pakai Mozilla, ya. Jadi ini kalau kita lihat memang yang perlu kita persiapkan ini juga file-filenya, jangan hanya secara fisik saja, seperti itu. Nah, berikutnya ini contoh saja tentang pembuatan desain database dan tabel. Silahkan diisi minimal 5 record. Nah, kemudian untuk penjelasan program yang paragraf pertama ini, intinya itu menunjukkan lokasi penyimpanan file. File yang dimaksud di sini, satu adalah database, yang kedua adalah nama tabel. Karena kedua-duanya itu dipanggil semua di script yang ini. Yang atas ini untuk database, sedangkan yang bawah ini untuk filenya. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan penempatan untuk lokasi penyimpanan database, kita lakukan object connection. Nah, disinilah kita nanti membutuhkan file Adobe VBS.inc untuk Adobe Connection. Kalau sudah, kita masukkan perintah query-nya. Jangan lupa disetting dulu RS. RS itu singkatan dari record set terkait dengan data. Nah, kemudian untuk paragraf berikutnya ini mulai pengujian ya. Yang dimaksud di sini ini mulai memasukkan proses navigasinya. Di mana untuk proses navigasi ini kita sekali lagi melihat pada situasi seperti ini. Untuk ukuran jumlah data per halaman itu diatur di sini. Misalkan saya isikan rs.pixsize sama dengan 3, maka setiap layar akan diisi dengan 3 data. Seandainya saya memiliki 5 data, saya punya berapa halaman? Punya 2. Halaman yang pertama datanya 3, halaman yang kedua datanya 2. Kan jumlahnya cuma 5 ya di situ ya. Nah, jadi untuk menentukan rata-rata letak
record atau jumlah datanya itu silahkan saja Anda modifikasi pada bagian backspace-nya ini. Ini dikembalikan kepada user ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan jumlah record per halaman, untuk berikutnya ini kita mulai masuk ke pembuatan program. Nah, untuk pembuatan program ini kita menggunakan pembuatan tabel untuk menampilkan datanya di dalam tabel. Kenapa? Supaya lebih rapi. Karena jelas untuk kolom dan baris yang telah disediakan di situ. Kemudian berikutnya adalah proses menampilkan data. Nah, untuk proses menampilkan data nanti kita cukup menggunakan RS0, RS1, RS2, dan seterusnya. Di mana RS ini dimulai dengan indeks 0. Berarti nanti kalau kita melihat pada database-nya ada nama, alamat, telepon, email, dan lain-lain, itu diurutkan dari RS0 itu untuk nama. Kemudian RS1 untuk alamat, dan seterusnya. Nah, berikutnya proses pengujian untuk keluar dari program menggunakan perintah if ya. Kemudian nanti modelnya untuk menampilkan datanya itu adalah per baris. Jadi tidak per kolom tapi per baris. Diselesaikan dulu baru bergerak ke baris berikutnya. Nah, ini adalah tampilan untuk mengatur default tampilan yang ada di window atau jendela kita masing-masing. Karena siapa tahu laptopnya ada yang modelnya biasa, ada yang modelnya white, begitu ya. Jadi ini kita bisa mengatur tampilannya supaya lebih cantik, lebih nyaman untuk dilihat. Nah, dengan rumus lebar sama dengan 100 dibagi RS page count plus 4. 4 ini adalah jumlah field yang tadi kita pergunakan di dalam tabel. Sehingga tampilnya nanti lebih rapi dan ukuran besar kecilnya juga sudah diatur. Nah, berikutnya untuk tombol navigasi previous dan next. Kalau tadi yang kita bahas sebelumnya, ini adalah tombol untuk angka. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kan ada halaman sama dengan 1 dan seterusnya. Ini berbentuk angka. Nah, kemudian proses untuk menampilkan data sendiri itu menggunakan for to text size-nya. Ya, nah jadi kalau kita lihat di sini proses menampilkan datanya dimulai dari RS0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya adalah proses pengujian untuk keluar dari program. Ya, nah berikutnya mengatur tampilan dengan window-nya di sini. Jadi kalau misalkan window itu bentuknya melebar itu diatur di pas tengah-tengahnya. Jadi tidak ke kanan ataupun ke kiri terlalu banyak. Nah, berikutnya ini tombol preview snack yang memang dipergunakan untuk navigasi tapi dalam bentuk teks. Ya, kalau preview itu kan sebelumnya sehingga rumusnya itu adalah kalau preview ya di sini HLM. Ya, HLM kalau preview HLM-1, kalau next itu HLM plus 1. Kalau next itu kan sifatnya sesudah, ya. Kalau preview itu sebelum, berarti dikurangi. Nah, berikutnya ini pembuatan tampilan bawah. Saya kira kalau untuk tampilan bawah ini sifatnya optional, boleh ditambahkan, boleh tidak. Seperti itu ya. Nah, hasil tampilannya nanti ketika di browser seperti ini. Jadi, sekarang adalah halaman keberapa, itu nanti yang aktif. Jumlah total halaman adalah 2 halaman. Ya, kita perhatikan di sini ada previous, ada next, ada angka 1 dan 2. Jika previousnya aktif, maka next-nya tidak aktif. Tapi jika next-nya aktif, maka untuk previewsnya itu yang gantian. Seperti itu ya. Jadi ini kalau kita perhatikan untuk navigasi ini membantu tampilan Anda satu menjadi lebih cantik, lebih bagus, lebih rapi, dibuat dalam tabel. Kemudian yang kedua itu Anda memiliki tombol navigasi sehingga bisa melihat tampilan data itu. Kalau seperti ini mungkin datanya masih sedikit ya. Bagaimana kalau nanti datanya itu dalam jumlah yang banyak? Tentunya Anda akan agak kesulitan ketika melakukan pencarian seperti itu. Baiklah, itu tadi tugas dan materi yang saya jelaskan pada pertemuan untuk
malam hari ini, khususnya untuk kelas SKS 18.2. Nah, seperti biasa untuk kelas SKS 18.2, pada akhir pertemuan ini saya ada kuis ya. Nanti silahkan kuis itu dijawab pada akhir pertemuan di kolom komentar YouTube channel, di mana nanti YouTube channelnya akan saya sharekan di WA group ya. Untuk kuisnya sendiri ada satu, sebutkan nama database yang tabel yang dipergunakan pada latihan kali ini. Maksudnya di dalam slide saya ya yang saya pakai ini. Kemudian yang kedua, sebutkan jenis navigasi yang dipergunakan pada latihan kali ini. Jenis navigasinya, apakah berbentuk teks, ataukah berbentuk simbol, atau kedua-duanya, nanti Anda jelaskan. Kemudian yang ketiga, bagaimana contoh potongan dari skrip navigasi. Silahkan nanti Anda cari poin yang menunjukkan coding ke arah navigasi. Seperti itu ya. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya saya harapkan nanti yang kurang paham itu silahkan untuk ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya, dan jangan lupa praktek ya. Intinya seperti itu. Oke, untuk tugas-tugas yang saya berikan itu semuanya juga ada batas waktunya. Jadi untuk hari ini akan saya buatkan dulu untuk tempat tugasnya, terutama tugas kuis ya. Tugas kuisnya itu bisa dilihat ya. Ini kuisnya untuk tanggalnya tanggal 28. Oke, Mas Nusril ya. Bisa mendengar suara saya? Bisa? Jelas ya Mas Nusril? Ya, bisa. Oke. Untuk tugasnya sudah saya cek Mas Nusril. Tugas yang minggu ini sudah saya cek. Yang punyanya Mas Nusril di sini mungkin yang masih kurang itu adalah ini. Tampilan menunya dibikin kayak begini Mas. Nanti tampilan nanti dilihat di itu ya yang saya capturekan nanti ya. Jadi kan tempatnya Mas Nuril hanya tulisan-tulisan ya di situ ya. Hanya profil sama apa tadi tampil SQL. Nah, saya minta untuk tugasnya itu nanti untuk menu utama bisa diperbaiki sehingga nilainya saya perbaiki lagi Mas nanti. Gitu ya. Nah, kemudian tambahan lagi untuk pertemuan ini itu nanti ada tambahan untuk menambahkan link menu lagi. Kemarin kan sudah profil sama tampil SQL ya Mas? Ya, nah ini nanti tampil tapi dengan navigasi. Nanti dilihat ada tugasnya. Dengan navigasi ada next, ada preview, seperti itu ya Mas Nusril. Nanti bisa ditambahkan. Nah, sehingga untuk tampilan menunya menjadi 3 kita ya. Ada menu utama, isinya ada profil, tampil SQL, sama tampil sama navigasi yang ini. Yang nanti dikumpulkan untuk minggu depan. Ceritanya seperti itu Mas. Ya, Bu. Baik, kira-kira itu saja Mas Nusril, mungkin karena yang lainnya juga masih sibuk, belum bisa ikut bergabung. Yang jelas kalau ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya ya Mas Nusril ya. Ya, Bu. Ya. Sejauh ini tidak ada masalah ya Mas? Ya, belum sih. Oh, belum ya. Ya, saya lihat tugasnya juga oke kok, tepat waktu semua ini, terutama untuk kelas malam. Sekarang sudah ada yang ikut aktif juga, itu punyanya Mas siapa yang kemarin tanya itu. Ada tugasnya punyanya Mas satu lagi selain Mas Edi. Nah itu kan ada. Nah ini Mas Ali. Nah ini untuk hari ini itu nanti ada tugas, jangan lupa kuis ya.
kuisnya nanti dijawab dulu. Nah, ada kuis. Kan kemarin-kemarin belum ada itu. Nanti kuis dijawab dulu seperti biasa pada kolom komentar YouTube channel. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah kuis itu baru nanti membuat tugasnya. Ini saya buatkan dulu untuk petunjuk kuisnya. Soal ada pada akhir PPT. Dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Nah, kemudian ini saya tugaskan dulu. Berikutnya untuk yang minggu depan itu ada tugas lagi ya, yaitu tugas link navigasi. Kan tambahan ini tadi kan navigasi ya Mas, ke dalam menu utama. Nanti minta tolong yang punyanya Mas Nusril, tambahan, jadi kan 3 isinya ya. Menu utamanya nanti dibikin yang bagus Mas. Bikin yang bagus. Mau pakai HTML juga boleh, tidak harus ASP. Cuman yang masuk ke sub-subnya kayak navigasi, tampil itu harus ASP. Kalau profil kan nggak perlu ya. Untuk profilnya. Nah, kemudian nanti untuk petunjuknya itu juga akan ditambahkan di sini. Jadi nanti pada saat Anda mengumpulkan itu diperhatikan petunjuk untuk mengerjakan soalnya. Seperti itu ya Mas Nusril ya. Oke, kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih sudah ikut bergabung pada kelas hari ini. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya ini tugas link navigasi ke dalam menu utama. Tugas di capture mulai menu utama sampai link navigasi, sehingga isi menu ada tiga ya, ada 3 isian, meliputi profil ya, meliputi profil, kemudian tampil SQL dan navigasi. Nah, untuk data sesuaikan dengan tema yang sudah dipilih ya. Jadi harus sama, tidak boleh diganti-ganti ya. Nah, kemudian ini untuk pengumpulannya sendiri, saya kasih batas waktunya minggu depan. Ya, karena jatuh hari Senin, saya berikan waktu sampai hari Sabtu, tanggal 3 Oktober. Ya, di capture, tugas di capture seperti biasa. Dikirim dalam format PDF ke Classroom. Oke, ini sudah saya buatkan. Kita tunggu. Jadi tugas linknya ada, kuisnya juga ada. Ya, untuk kuis jangan lupa dikerjakan hari ini. Sedangkan untuk tugas link navigasi dikumpulkan minggu depan. Seperti itu ya. Oke, kira-kira itu dulu untuk materi yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk mahasiswa SKS 18-2 jika ada hal yang kurang paham bisa ditanyakan, baik melalui WA, grup, ataupun melalui Japri langsung kepada saya. Di Classroom juga disediakan kelas untuk bertanya atau diskusi ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.